bersihin, kita cek ke lokasinya. Kadang pasien hanya mengeluhkan wajah aja. Tapi setelah kita tanya, ada di tempat lain nggak? Ternyata Bu, banyak Pak, gitu. gitu Ternyata kan. Nah, cara pencegahan biar nggak muncul jerawat tuh gimana, Dok? jadi yang jelas itu kulit yang berjerawat, kulit normal aja memang harus selalu dirawat ya. Yang berjerawat juga biasanya harus kita rawat dengan menggunakan pembersih yang tepat, kemudian pelembab yang tepat, dan UV protection yang tepat. UV itu wajib pokoknya. Iya. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang UV juga bisa menjadi pedang bermata dua tuh Dokter Muti. Bisa, memang kita intinya pengen melindungi nih, tapi misalnya kandungan yang dikandung oleh UV protection atau sunscreen itu tidak tepat, malah bisa menimbulkan jerawat baru loh. Jadi benar-benar harus disesuaikan sama jenis kulit. Betul, gitu nah ya. itu tugas dokter kulitnya aja. Kita kalau yang lain orang-orang nggak usah mikir. Nggak usah pusing. Harus bawa, tapi harus trust ke dokternya, bawa dirinya. Jadi dibanding coba-coba ya dok, mending langsung aja ke ahlinya. Betul. Gitu, jadi pencegahannya itu harus sesuai. Nah kalau gitu gimana nih? Kan udah dicegah, tapi tetap timbul nih jerawatnya. Iya. Nah gimana cara mengobatinya dok? Jadi untuk mengobati, tentu saran saya sih yang paling pertama, yang paling gampang dan moga-moga tepat ya, itu adalah datang dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat atau SPDV. Jadi ada SPKK, ada SPDV itu same thing sebenarnya, sama aja. Ada yang gelar baru kalau nggak salah. Betul, jadi ada yang lebih gelar lama ya. Nah, ketika datang ke dokter SPKK nanti pasti akan dicari yang penting penyebabnya. Ya, jadi kan takutnya memang diduga, kadang kalau awam saya kayaknya nggak cocok kosmetik deh, saya kayaknya nggak cocok misalnya pindah dari luar kota, nggak cocok udara di Bandung deh misalnya ya. Tapi tahunya memang ada faktor lain yang itu tugasnya SPKK untuk mencarinya. Jadi jangan kita berspekulasi sendiri tanpa ada ilmunya. Iya gitu. Bijaksana ya dokter ya. Iya dong, pertanyaan itu ada ahlinya. Iya betul. Kan? Jadi takutnya memang ada faktor hormonal juga, takut ada faktor-faktor yang lain juga yang belum diketahui bahkan oleh si pasiennya. Ya, nanti harus diikuti saran-sarannya, misalnya yang ketika datang sarannya apa diikuti. Nah sebenarnya ada nggak sih dok cara penyembuhan jerawat berdasarkan jenis jerawatnya? Oke. Jadi kalau untuk terapi jerawat atau cara menyembuhkan jerawat, ini mungkin gampangnya analoginya misalnya pasien datang ya ke klinik gitu. Biasanya dinilai itu derajatnya dulu. Derajatnya. Jadi dokternya akan menilai apakah ini masuknya kayak derajat ringan kah, sedang atau berat misalnya. Ya. Ada berapa derajat sih dok? Tiga. Ada ringan, 3. sedang, berat. Nah, kemudian dari situ nanti akan dokternya akan memilihkan obat yang paling tepat untuk pasien. Jadi misalnya kalau untuk derajat yang ringan itu dikasih obat-obatan oles cukup, yang sedang udah bisa masuk antibiotik misalnya, dan yang berat itu biasanya suka masuk antibiotik ya. Apa aja tuh dok bahan-bahannya sebenarnya yang bisa mengobati jerawat? Ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri ada rekomendasi yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia ya. Itu biasanya bahan-bahannya itu yang mengandung satu retinoic acid, bisa kemudian benzoyl peroxide, kemudian antibiotik lain misalnya clindamycin, erythromycin dan lain-lain. Dengan fungsi yang berbeda-beda, konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya tetap harus dikonsultasikan lagi ya dok ya ke dokter kulit. Soalnya selain itu nanti kan pasti diedukasi dulu nih di awal, karena memang ketika memang pasien terdiagnosis dengan jerawat atau misalnya acne vulgaris, itu pasien harus tahu dulu, dia harus aware, nggak bisa hanya obat aja. Jadi membutuhkan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien. Jadi pasiennya harus mengerti dulu sebetulnya apa sih memang yang dialami. Kemudian jadi pasiennya juga harus paham apa yang harus faktor-faktor yang harus dihindari yang ada di badan dia kayak do's and don'ts-nya misalnya kayak gitu ya. Terus selain itu memang ketika sudah diterapi biasanya mulai itu ada yang lain masuk, misalnya terutama untuk mempercepat atau membantu pasien untuk mulai ngilangin bekasnya tuh. Karena bekas jerawat itu devastating banget ya, itu sangat. Selain jerawatnya, bekasnya pun membuat kita nggak mau keluar.
Nah jadi misalnya nanti dokternya yang akan membantu apakah diperlukan misalnya terapi adjuvan alias suportif ya untuk bantu selain memang pakai perawatan kulit, kemudian dikonseling dulu perawatan kulitnya dipakai, kemudian nanti bisa ada tindakan. Tindakan macam-macam, peeling, kemudian laser and light therapy, jadi laser bisa, light therapy bisa, terus udah gitu ada yang lain-lain kayak dermabrasi, kayak gitu. Dan itu tuh sekarang kan banyak banget yang ngejual peeling agent apa sih sebenarnya aman nggak sih kita pakai tanpa resep dokter, maksudnya itu tanpa anjuran dokter? Ya, nah itu yang memang harus jadi perhatian ya. Kita harus pintar, kita harus smart ketika milih produk-produk tersebut. Jangan sampai uang kebuang, terus yang ada wajahnya makin bobrok misalnya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kita punya keinginan untuk beli sesuatu, pastiin dulu dong, safe nggak? Udah lewat BPOM belum? Gitu kan? Dan yang kalau menurut saya sih, ketika mencoba produk di luaran sana yang dijual bebas, sah kok gitu. Yang penting kita tahu kita beli ke siapa, udah saya benar-benar sertifikasi atau belum, gitu. Aman atau enggak. Betul terus banget. Sebenarnya balik lagi kecocok apa enggak buat itu banget kita. Jadi gitu ya. Masalah isinya itu selanjutnya mungkin lebih spesifiknya tentang isinya, yang biasanya kalau misalnya memang pasien berobat langsung ke dokter SPKK yang nggak usah pusing intinya. Nah, jadi kita udah bahas tentang gimana cara menyembuhkannya, tapi banyak juga ini yang mau berobat jerawat tapi dia lagi hamil. Hidrokinon adalah bahan yang diserapnya paling tinggi dan yang kita khawatirkan itu memang ada malformasi atau deformitas pada janin. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga tekan tombol lonceng biar teman-teman tahu updatean video terbaru dari YouTube channel eBright Skin selanjutnya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Dan kalau teman-teman juga punya topik yang ingin banget dibahas nih di video konten selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Dah!